Silakan bersiap. Kalau misalnya sudah siap, silakan dimulai presentasinya. Ini masih ada yang ya? Oke, silakan mulai. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Baik, saya akan mulai. Selamat siang, Bu Tiara selaku dosen pengampu mata kuliah fisiologi dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk presentasikan hasil psikologi anatomi dan fisiologi jantung. Sebelum materi dipresentasikan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ada Muhammad Ahyar selaku ketua kelompok, Wahyu Andriawan selaku notulen, saya sendiri Rifka Florentina Wilgar selaku moderator, Aprilianti Anggaraini selaku presentasi, Nafisa Destriana Putri selaku presentasi, Bintang Wahyu Ramadan, Mahdi Ramadhani, Pranidia Sekar Arum, Sasi Kirana, Arini Ismah, Diah Retno Palupi, Muhammad Afif Zalabib, dan Hafiz Taqiyuddin Amrullah. Untuk presentasi materi, saya serahkan kepada Nafisa dan Aprilianti selaku anggota yang bertugas mempresentasikan materi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan materi dari kelompok 1. Materi pertama adalah bentuk jantung. Bentuk jantung kurang lebih mirip kepalan tangan orang dewasa yang terbalik. Ukuran jantung kira-kira memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tebal 6 cm, dengan berat sekitar 300 gram. Berat dan ukurannya dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, beratnya aktivitas fisik, dan lain-lain. Jantung terletak dalam rongga mediastinum dari rongga dada atau toraks, di antara kedua paru. Seperti yang ada di video, inilah letak dan bentuk jantung. Materi kedua adalah lapisan otot jantung. Lapisan otot jantung yang pertama yaitu epikardium atau perikardium visceralis. Epikardium adalah lapisan luar dinding jantung atau yang dikenal sebagai perikardium visceral karena membentuk lapisan dalam perikardium. Epikardium terdiri dari jaringan ikat longgar, termasuk serat elastis dan jaringan adiposa. Epikardium berfungsi untuk melindungi lapisan jantung bagian dalam dan membantu dalam produksi cairan perikardial. Lapisan otot jantung yang kedua yaitu miokardium. Miokardium atau lapisan tengah yang tersusun atas otot-otot jantung. Jenis jaringan kontraktil yang hanya ditemukan di jantung. Yang paling tebal karena ventrikel ini bertanggung jawab untuk menghasilkan daya yang dibutuhkan untuk memompa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Lapisan otot jantung ketiga yaitu endokardium. Endokardium adalah lapisan tipis dalam dinding jantung. Endokardium atrium jantung terdiri dari otot polos serta serat elastis. Infeksi endokardium dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai endokarditis. Endokarditis biasanya diakibatkan dari infeksi endokardium oleh bakteri, jamur, atau mikroba tertentu. Materi ketiga adalah anatomi jantung berorientasi. Jantung terdiri dari 4 ruang. Ruang pertama yaitu atrium dextra. Atrium dextra terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis.
Dalam atrium dekstra ada muara atrium kanan yang terdiri dari 1. Vena cava superior. Vena cava superior yaitu pembuluh darah besar atas yang menerima darah dari kepala dan kedua tangan. 2. Vena cava inferior. Vena cava inferior yaitu pembuluh darah besar atas yang menerima darah dari badan dan kedua kaki. 3. Sinus coronarius. Sinus coronarius yaitu kumpulan pembuluh darah yang bergabung bersama guna membentuk pembuluh besar yang mengumpulkan darah dari otot jantung miokardium. 4. Ostium atrioventricular dextra. Ostium atrioventricular dextra yaitu pintu masuk ventrikel dextra yang menerima darah dari atrium dextra. Dalam atrium dextra juga ada sisa fetal atrium kanan yang terdiri dari fossa ovalis dan annulus ovalis. Ruang kedua yaitu ventrikel dextra. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan yang terdiri atas 1. Valvula tricuspidal. Valvula tricuspidal ini menjaga ostium ave dextrum. 2. Valvula pulmonalis. Valvula pulmonalis ini pada apek conus arteriosus berada setinggi cartilago costalistica sinistra. Ruang ketiga yaitu atrium sinistra. Atrium sinistra ini terdiri dari rongga utama dan auricula. Ruang keempat yaitu ventrikel sinistra. Ventrikel sinistra terdiri atas 1. Valvula mitralis. Valvula mitralis adalah katup yang memisahkan antara atrium sinistra dan ventrikel sinistra. Fungsi valvula mitralis yaitu mencegah supaya darah yang sudah ada pada ventrikel sinistra kembali pada atrium sinistra. 2. Valvula semilunaris. Valvula semilunaris tidak memiliki korda tendiae sebagai penopang. Area valvular berukuran lebih kecil daripada kuspis pada valva AV, sehingga kekuatannya pun kurang kuat daripada setengah kekuatan kuspis valva mitralis dan tricuspidalis. Materi keempat adalah fungsi bagian-bagian jantung. Yang pertama yaitu bagian perikardium. Bagian ini berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Yang kedua yaitu bagian serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium terdiri dari serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga yaitu bagian bilik atau ventrikel. Bilik atau ventrikel terdiri dari bilik kanan yang berfungsi untuk menopang darah kotor, memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu bagian katup. Katup di dalam jantung terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu katup atrioventrikular. Katup ini akan menghasilkan suara jantung pertama. Pada bagian ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Katup trikuspid. Fungsi katup trikuspid adalah mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. 2. Katup mitral. Fungsi katup mitral adalah memungkinkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru Anda lewat dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Yang kedua yaitu katup semilunar. Katup ini menghasilkan bunyi jantung kedua. Katup ini terbagi ke dalam 2 jenis yaitu 1. Katup pulmonal. Fungsi dari katup pulmonal yaitu mengontrol aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. 2. Katup aorta.
Fungsi dari katup aorta adalah membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen untuk mengalir dari ventrikel kiri ke aorta. Yang kelima yaitu bagian pembuluh darah. Di dalam jantung terdapat 3 pembuluh darah yaitu 1. Pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen dan bertugas membawa darah ke ventrikel dan atrium kiri. 2. Pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena memiliki fungsi untuk membawa darah yang berasal dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Yang terakhir yaitu pembuluh darah kapiler. Melalui pembuluh darah kapiler, pertukaran senyawa seperti air, oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara jantung dengan jaringan sekitarnya terjadi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aprilianti Anggreni. Baik, selanjutnya materi kelima yaitu adalah mekanisme katup jantung. Yang pertama ada katup tricuspid. Katup tricuspid ini berada di antara atrium kanan dan vertikel kanan, yang mana bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju vertikal kanan. Lalu, yang kedua ada katup pulmonal, yaitu darah yang akan mengalir dari dalam vertikal kanan melalui truncus pulmonalis sesaat setelah katup tricuspid tertutup. Truncus pulmonalis ini bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri yang akan berhubungan dengan jaringan paru-paru kanan dan kiri. Yang ketiga ada katup biskuspid. Katup ini mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju vertikal kiri. Seperti katup tricuspid, katup ini menutup pada saat kontraksi ventrikal. Yang terakhir ada katup aorta. Katup ini akan membuka pada saat vertikal kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat vertikal kiri relaksasi sehingga mencegah darah masuk ke dalam vertikal kiri. Oh iya, fun fact-nya teman-teman bahwa suara yang dihasilkan oleh jantung ini berasal dari aktivitas jantung loh yang terbuka ketika darah mengalir. Selanjutnya itu materi ke-6 adalah mekanisme jantung saat bekerja. Serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompa ke bilik kanan. Selanjutnya, darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju paru-paru untuk melakukan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen itu dipompa masuk ke dalam serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Bilik kiri akan berkontraksi dan mengalirkan darah ke vertikal kiri melalui katup mitral yang terbuka. Dan saat vertikal itu penuh, katup tersebut akan menutup untuk mencegah mengalirnya darah kembali ke bilik kiri. Dan pada saat itu juga, vertikal berkontraksi dan meninggalkan jantung ke seluruh tubuh. Sekian dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian atas presentasi dari kami. Kami membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi, ataupun memberikan kritik maupun saran, bisa menggunakan fitur raise hand maupun lewat kolom chat. Silakan.
Baik, kita tunggu 1 menit lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tentang anatomi fisiologi dari jantung? Sambil kelompok 2 bersiap untuk presentasi selanjutnya ya. Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup moderator. Kita lanjut ke presentasi selanjutnya. Baik, jika teman-teman tidak ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saya akan mengakhiri presentasi kali ini. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Tiara. Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih kelompok 1, penjelasan yang sangat jelas. Jadi memang kalau untuk anatomi fisiologi ini merupakan review lagi ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi sudah ada beberapa penjelasan dan juga kita sudah tidak asing lah setidaknya untuk beberapa istilah atau penjelasan dari kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1. Langsung saja kelompok 2 dipersilakan untuk mempersiapkan dan memulai presentasinya. Cek, apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Cek, apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tiara selaku dosen pengampu mata kuliah fisiologi dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang fungsi jantung dan pengaruh suhu terhadap fungsi jantung. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 2. Slide selanjutnya. Baik, anggota kelompok 2 yang pertama ada Alisa Ana Sayida, yang kedua Devita Putri Maharani, yang ketiga Gita Sofalahati, yang keempat Riviana Ainunisa, yang kelima Marcella Rida Khairunisa, yang keenam
Meka Dwi Hekiriani. Yang ke-7, Nugraha Satya Ramadan. Ke-8, Putri Mardiani. Ke-9, Rafika Hasmilevia. 10, Rosalia Putri Hidayat. 11, Talita Konita. Dan 12, saya sendiri Trinovaliano Rekimidanto. Selanjutnya, pemaparan materi saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Sebelumnya, slide-nya baik. Langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu mengenai mekanisme jantung. Di dalam mekanisme jantung sendiri nantinya akan terdapat 2 poin, yaitu terkait dengan siklus jantung dan terkait diastol dan sistol. Sebelumnya ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih itu siklus jantung. Jadi siklus jantung adalah peristiwa pada jantung yang dimulai dari awal denyut jantung. Dan tiap siklus jantung ini diawali dengan adanya potensial aksi. Seperti yang kita ketahui bersama, jantung ini memiliki 2 pompa yang terletak di bagian kanan dan di bagian kiri. Keluaran jantung pada bagian kanan seluruhnya akan didistribusikan ke paru-paru melalui arteri pulmonaris atau pembuluh darah yang membawa jantung ke paru-paru. Dan keluaran dari jantung kiri nantinya akan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah besar atau disebut aorta. Kedua pompa jantung ini dijalankan oleh kontraksi dan mohon maaf, tadi terkendala jaringan. Kita lanjutkan. Selama kontraksi otot atau disebut dengan sistolik, kamar jantung berukuran lebih kecil karena darah disemburkan keluar. Kamar jantung akan terisi darah sebagai persiapan untuk penyemburan berikutnya. Jantung dewasa normal berdetak sekitar 60-80 kali per menit dengan penyemburan sekitar 70 ml darah dari kedua ventrikel per detakan dan keluaran totalnya sekitar 5 liter per menit. Selanjutnya kita ke bagian diastol dan sistol. Siklus jantung sendiri terdiri dari 1 periode relaksasi yang disebut diastol, yaitu periode pengisian jantung dengan darah, yang diikuti oleh 1 periode kontraksi yang disebut sistol. Lama berlangsungnya keseluruhan siklus jantung termasuk sistol dan diastol berbanding terbalik dengan frekuensi jantung. Sebagai contoh, bila frekuensi denyut jantung adalah 72 denyut per menit, lama siklus jantung adalah 1/72 menit per denyut. Apabila frekuensi denyut jantung meningkat, lama berfungsi setiap siklus jantung akan turun, termasuk fase kontraksi dan relaksasi. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, kepada Saudari Marsala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, akan saya lanjutkan ke bagian kedua mengenai peredaran darah manusia. Organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. 1. Jantung, berfungsi untuk memompa darah. 2. Arteri, berfungsi membawa darah kayak O2 dan nutrisi dari jantung. 3. Vena, berfungsi membawa darah terdeoksigenasi ke paru-paru. 4. Darah, berfungsi menghantarkan hormon, nutrisi, dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. 1. Sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. 2. Sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. 3. Sirkulasi koroner, berfungsi untuk mengalirkan darah kayak O2 dalam sistem peredaran darah ini. Darah yang dialirkan untuk memasuk otot jantung, darah kaya oksigen dialirkan ke jantung agar jantung bisa bekerja dengan baik.
Alur peredaran darah manusia. Darah memasuki atrium kanan dari sirkulasi sistemik melalui vena cava superior dan inferior, dan dari otot jantung melalui sinus koroner. Sebagian besar darah mengalir ke atrium kanan, mengalir melalui katup trikuspid ke vertikal kanan, sedangkan vertikal kanan berelaksasi mengikuti kontraksi sebelumnya. Atrium kanan kemudian berkontraksi dan darah didorong dari atrium kanan ke vertikal kanan dan mengisi vertikal kanan. Setelah kontraksi, atrium kanan vertikal kanan mulai berkontraksi. Kontraksi vertikal kanan mendorong darah terhadap katup trikuspid sehingga ditutup. Setelah tekanan di dalam vertikal kanan meningkat, katup semilunar paru dipaksa terbuka, dan darah mengalir ke batang paru. Cabang-cabang batang paru dari arteri paru membawa darah ke paru-paru, di mana karbon dioksida dilepaskan dan oksigen dijemput. Darah kembali dari paru-paru memasuki atrium kiri melalui 4 vena pulmonalis. Sebagian besar darah mengalir ke atrium kiri melewati katup bikospid ke vertikal kiri, sedangkan vertikal kiri bereaksasi mengikuti kontraksi sebelumnya. Atrium kiri kemudian berkontraksi, dan darah yang didorong dari atrium kiri ke vertikal kiri untuk menyelesaikan pengisian vertikal kiri. Setelah kontraksi atrium kiri, vertikal kiri mulai berkontraksi. Kontraksi vertikal kiri mendorong darah terhadap katup bikospid, memaksa untuk ditutup. Setelah tekanan dalam vertikal kiri meningkat, katup semilunar aorta dipaksa terbuka, dan darah mengalir ke aorta. Darah mengalir melalui aorta didistribusikan ke seluruh bagian tubuh, kecuali pada bagian paru-paru yang disediakan oleh pembuluh darah paru. Hukum Frank Starling. 1. Makin besar isi jantung sewaktu diastol, semakin besar jumlah darah yang dipompakan ke aorta. 2. Dalam batas-batas fisiologis, jantung memompakan ke seluruh tubuh darah yang kembali ke jantung tanpa menyebabkan penumpukan di vena. 3. Jantung dapat memompakan jumlah darah yang sedikit ataupun jumlah darah yang besar, bergantung pada jumlah darah yang mengalirkan kembali dari vena. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alisa. Baik, akan saya lanjutkan ke bagian ketiga mengenai kondisi jantung terhadap suhu rendah maupun tinggi. Otot jantung peka terhadap perubahan-perubahan metabolik, kimia, dan suhu. Kenaikan suhu meningkatkan metabolisme dan frekuensi jantung. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung sebagai pompa dan pembuluh darah sebagai saluran. Nah, apa yang terjadi ketika tubuh terpapar dingin yang ekstrim? Yang pertama, pembuluh darah kapiler menyempit. Di temperatur rendah, tubuh akan memberi prioritas untuk menjaga organ dalam tubuh tetap hangat. Aliran darah di pembuluh kapiler yang terdekat dengan kulit akan menyempit, dan hal ini akan membuat tubuh semakin terasa dingin. Yang kedua, detak jantung dan pernapasan lebih cepat. Aliran darah yang terbatas akan membuat detak jantung menjadi lebih cepat. Selain itu, laju pernapasan juga akan lebih cepat dan tekanan darah akan semakin tinggi. Yang ketiga, halusinasi dan amnesia. Karena jantung memompa darah yang lebih sedikit, maka otak pun akan kekurangan oksigen. Hal ini akan menyebabkan halusinasi dan juga amnesia. Yang keempat, kornea membeku. Dalam penelitian yang dilakukan Princeton University mengungkapkan bahwa memaksa membuka mata melawan suhu dingin dan angin kencang tanpa perlindungan akan membuat kornea membeku. Yang kelima, jaringan tubuh rusak. Suhu rendah yang ekstrim akan membuat beberapa anggota tubuh atau jaringan tubuh rusak dan putus dengan sendirinya tanpa disadari. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Pada cuaca dingin, terutama pada keadaan dingin yang ekstrim, pembuluh darah akan menguncup atau menyempit
atau vasokonstriksi. Jantung akan memompa darah lebih banyak sehingga detak jantung akan semakin cepat dan tekanan darah akan meningkat. Hal ini dilakukan agar aliran darah diprioritaskan untuk dada dan kepala saja. Hal itu demi menjaga keseimbangan panas dalam tubuh. Pengaruh suhu dingin ini cukup buruk pada jantung. Jantung akan bekerja lebih keras dan pembuluh darah kian mengecil sehingga mengurangi aliran darah ke otot jantung. Padahal, darah yang menuju otot jantung ini penuh dengan oksigen dan nutrisi bagi sel-sel otot. Jika alirannya terhambat, maka sel otot tidak mampu untuk melakukan fungsinya dengan baik. Selanjutnya, apa yang terjadi jika tubuh terpapar suhu panas ekstrim? Paparan terhadap panas ekstrim secara signifikan akan memberi beban kerja tambahan pada jantung. Ia harus meningkatkan kekuatan di setiap kontraksi dan mempercepat laju kontraksi per menitnya. Jika otot jantung bekerja, maka otot juga membutuhkan peningkatan aliran darah. Jika semua ini terjadi ketika berkeringat yang berujung kepada dehidrasi sehingga menurunkan volume darah, maka jantung harus memompa lebih giat lagi. Kekuatan kontraksi jantung sering dipercepat secara temporer melalui suatu peningkatan suhu yang sedang, seperti saat tubuh sedang berolahraga, tetapi peningkatan suhu yang lama akan melemahkan sistem metabolik jantung dan akhirnya menyebabkan kelemahan, sehingga fungsi optimal jantung sangat bergantung pada pengaturan suhu tubuh oleh mekanisme pengaturan suhu. Namun, ketika jantung sedang memompa dengan keras dan cepat, tetapi gagal memenuhi kebutuhan permintaan, maka bisa menyebabkan gagal jantung. Banyak kematian akibat panas tercatat sebagai serangan jantung. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nugraha saya persilahkan. Pengaturan jantung oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik adalah sistem saraf otonom yang bekerja di luar kesadaran tubuh atau secara tidak langsung tidak sadar dan terletak di sumsum tulang belakang, medula spinalis, atau pada bagian toraks dan lumbar. Sistem saraf simpatik terdiri dari 25 pasangan saraf, di mana setiap simpul saraf dapat terhubung dan membentuk dua baris, yaitu baris kanan dan baris kiri. Saraf berpindah dari setiap simpul ke ginjal, jantung, paru-paru, dan jenis organ lainnya. Yang nantinya setiap sistem saraf itu akan merobohkan syarat saraf menuju ke organ tubuh seperti jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, mekanisme jantung saraf simpatis. Perangsangan simpatis yang kuat dapat meningkatkan frekuensi denyut jantung pada manusia dewasa muda dari frekuensi normal sebesar 70 denyut per menit menjadi 180 sampai 200 dan walaupun jarang terjadi 250 denyut per menit. Perangsangan simpatis meningkatkan kedua kontraksi otot jantung sampai 2 kali normal sehingga akan meningkatkan volume darah yang dipompa dan meningkatkan tekanan ejeksi. Jadi, perangsangan simpatis sering dapat meningkatkan curah jantung maksimum sebanyak 2-3 kali lipat. Yang kedua, cara kerja saraf simpatis. Sistem kerjanya adalah neuron, atau bisa disebut sel saraf. Perganglionik akan melepaskan senyawa kimia berupa asetilkolin ke dalam neuron postganglionik. Setelah neuron postganglionik terangsang, maka ia akan melepaskan neuroperin yang akan mengaktifkan reseptor penerima sinyal di organ yang dituju. Ketika tubuh manusia merasa dalam bahaya, stres tersebut akan dikirim ke otak melalui sumsum tulang belakang dan saraf kranial. Bagian otak yang disebut amigdala akan merespon dan mengaktifkan hipotalamus. Hipotalamus kemudian mengaktifkan sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik kemudian menyalakan kelenjar adrenalin dan mengekspresikan hormon adrenalin. Inilah mengapa saat manusia merasakan bahaya, detak jantungnya menjadi cepat, napasnya menjadi pendek dan berkeringat. Saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada medula oblongata atau bisa disebut sumsum lanjutan dan pada daerah sakrum dari medula spinalis. Sistem saraf parasimpatik dapat dinamakan dengan saraf
kraniosakral karena saraf prakanolin keluar dari daerah otak dan juga daerah sakral. Sistem saraf parasimpatik adalah saraf yang mengontrol homeostasis dan tubuh saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna tubuh. Pertama, cara kerja saraf parasimpatis. Cara kerja saraf parasimpatis sebenarnya hampir sama dengan saraf simpatis. Tetapi menjadi perbedaannya adalah sinyal yang dikeluarkan dari neuron postganglionik adalah bersifat kolinergik atau bisa disebut norepinephrine, bukan bersifat adrenergic, epinefrin. Jadi sifat kolinerik inilah yang membuat kerja parasimpatis terbalik dengan simpatis. Oleh karena sinyal yang dikeluarkan berbeda, maka mekanisme yang dilakukan oleh sistem saraf parasimpatis sering juga disebut dengan rest and digest. Hal ini karena pengaturan tubuh oleh saraf parasimpatis berhubungan dengan pengaturan saat tubuh sedang dalam kondisi istirahat dan membantu dalam mengendalikan proses pencernaan dan juga proses ekskresi. Sekian, setelah selesai saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kritik dan saran dari teman-teman maupun pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand maupun menuliskan pada kolom chat. Kita tunggu sampai jam 13.40 untuk pertanyaannya. Monggo silakan. Oke, kalau tidak ada, silakan di closing, moderator. Baik, terima kasih. Apabila tidak ada kritik dan saran maupun pertanyaan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Jadi masih berkaitan ya. Jadi kalau memang kelompok 1 dan kelompok 2 ini review yang kelompok 1 tadi anatomi fisiologi dari jantungnya sampai ke sistem peredarannya, dan ini tadi sebenarnya mungkin bisa sampai ke saraf simpatis dan parasimpatis, tapi mungkin kejauhan. Tapi nggak apa-apa, sudah terjawab pertanyaannya. Yang pasti fungsi jantung sebagai pompa tadi sudah dijelaskan, dan juga pengaruh suhu terhadap fungsi jantung. Jadi tambahannya sih intinya kan bukan hanya dari dalam saja kerja jantung itu dapat kerja jantung itu faktor yang terpengaruhi, tapi juga bisa dari luar, yaitu salah satunya suhu. Jadi nanti ini merupakan dasar bahwa ternyata bukan hanya jantung tapi pembuluh darah juga akan terjadi adaptasi terhadap suhu pada saat dilakukan berada pada suhu tertentu ataupun diberikan intervensi-intervensi tertentu. Jadi tadi ada istilahnya, kalau teman-teman semua memperhatikan, ada istilah vasokonstriksi dan vasodilatasi. Jadi pada saat suhunya rendah, suhu sekitar rendah maupun nanti ada intervensi yang diberikan kepada tubuh itu, prinsipnya suhunya rendah atau dingin, maka akan terjadi vasokonstriksi atau penyempitan dari pembuluh darah. Itu akan berpengaruh terhadap kerja jantung secara keseluruhan, dan juga
pastinya kebalikannya, kalau misalnya berhubungan dengan suhu yang tinggi atau itu nanti akan diberikan intervensi berupa panas, maka efek yang akan terjadi dalam tubuh adalah vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dengan mekanisme yang seperti tadi dijelaskan oleh kelompok 2. Jadi ini merupakan basic atau dasar yang harus teman-teman semuanya ketahui, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap pembelajaran selanjutnya. Jadi nanti kalau intervensi A yang prinsipnya dingin, apa yang akan terjadi? Vasokonstriksi. Nah, jangan bingung lagi, apa itu vasokonstriksi, kenapa jadi bisa terjadi, hubungannya dengan metabolisme tubuh, apa, kok bisa. Nah, itu jangan bingung lagi, karena sudah kita dapatkan atau kita pelajari di sini tadi, yang seperti yang disampaikan oleh kelompok 2. Sama halnya dengan vasodilatasi juga, diberikan prinsip-prinsip yang suhunya tinggi, yang prinsip misalnya intervensi yang menggunakan suhu panas atau yang dipanasin dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap pembuluh darah. Kemudian pembuluh darahnya jadi vasodilatasi, itu juga nanti akan mempengaruhi sistem peredaran atau mekanisme jantung secara keseluruhan. Jadi itu aja tambahannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai ke kelompok 3 silakan untuk bersiap-siap. Tidak ada? Ya, karena memang masih kelompok 1 dan kelompok 2 ini masih review ya, jadi memang sudah tambahannya tadi saja yang pengaruh suhu. Kalau sistem peredaran darah kecil, peredaran darah besar, kemudian anatomi, fungsi, dan katup dan lain sebagainya itu sudah pernah, dan ini reviewnya mengingat kembali. Jadi nanti ini materi-materi yang akan dikeluarkan pada saat untuk yang UAS nanti. Jadi nanti materinya itu setelah UTS, nanti sampai ke sini, nanti sampai ke review anatomi fisiologi, kemudian eksitasi jantung dan juga EKG nanti gitu. Oke, kalau sudah, kalau tidak ada, silakan kelompok 3 untuk bersiap dan melakukan presentasinya. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar? Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tiara selaku dosen mata kuliah fisiologi dan teman-teman saya semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi eksitasi jantung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Dinda Putri. Yang kedua ada Chandra Arung Aryani. Yang ketiga ada Cindy Hasna Fatihah. Yang keempat ada Fitri Aulia Naufal. Yang kelima ada Fitri Kurniasari. Yang keenam ada Nabila Raudatul. Yang ketujuh ada Intan Dwi Apriliani. Yang kedelapan ada Laila Widat Jamil. Yang ke-9 ada Mutiara Anissa. Yang ke-10 ada Retno Andriani. Yang ke-11 ada Sri Khadijah. Yang ke-12 ada Wilda Arifia Nuraini. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Zainal Mutakin. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Retno Andriani. Untuk Retno, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama ada sistem eksitasi dan konduksi pada jantung. Nodus sinus atau sinotrial adalah bagian otot jantung khusus yang berukuran kecil tipis, berbentuk elips dengan lebar 3 mm, panjang 15 mm, dan tebal 1 mm. Nodus tersebut terletak di dalam dinding posterolateral superior dari antrium kanan, tepat di bawah dan sedikit lateral dari lubang vena cava superior. Serat-serat nodus sinus secara langsung berhubungan dengan serat-serat otot atrium, sehingga setiap potensial aksi yang dimulai akan segera menyebar ke dalam dinding otot. Irama listrik otomatis dari serat-serat sinus. Beberapa serat jantung mempunyai kemampuan eksitasi diri atau self-excitation, yaitu proses yang dapat menyebabkan lepasan dan kontraksi ritmis otomatis. Dengan inilah nodus sinus biasanya mengatur frekuensi denyut jantung.
Pada otot jantung, ada 3 macam kanal ion membran yang memainkan peranan penting dalam menyebabkan perubahan voltase aksi. Antara lain, yang pertama ada kanal cepat natrium, yang kedua ada kanal kalsium tipe L atau kanal lambat natrium kalsium, dan yang terakhir ada kanal kalium. Pembukaan kanal cepat natrium terjadi selama beberapa puluh ribu detik, dianggap bertanggung jawab untuk memunculkan gambaran kaduk julang potensial aksi atau spike yang sangat cepat. Dapat diamati pada otot